الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم مغفور يوم أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام إذا صعدوا خطبوا على منبر أنصتوا واسمعوا وأنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على معنية رب ختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, mengawali khutbah Idul Adha pagi hari ini, kami khatib senantiasa mengajak kepada panjenengan semua, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iman dan takwa senantiasa ada pada diri kita, maka kita akan berada pada jalan kehidupan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menguatkan iman dan takwa, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu di dalam kehidupan ini. Nah, di antara nikmat yang nyata, nikmat yang agung yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Sehingga pada hari raya Idul Adha tahun 2025 ini kita masih mampu menjalankan ibadah yang ada di dalam bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Di antaranya pagi hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Kita perlu memunculkan kesadaran agar tidak kufur atas nikmat-nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Para jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, perlu kita ingat kembali, ada dua momentum ibadah yang tidak bisa lepas di hari raya Idul Adha. Dua ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ibadah ini juga harus dilakukan di waktu yang khusus, yakni bulan Dzulhijjah, yang merupakan salah satu bulan yang mulia dalam agama Islam. Di bulan Dzulhijjah kita butuh tekad yang kuat, didukung kemampuan moral dan material agar kita bisa menjalankan ibadah tersebut. Apa itu? Yang pertama ibadah kurban dan yang kedua ibadah haji. Lalu mengapa kurban dan haji menjadi salah satu barometer atau tolak ukur keimanan kita? Ibadah haji dan kurban karena membutuhkan suatu keyakinan, keikhlasan, dan kepercayaan secara totalitas. Bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang memiliki harta berlimpah, namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan berkurban dan berhaji. Tapi sementara banyak orang yang tidak mampu namun memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar dapat berkurban dan agar dapat untuk daftar haji. Jika dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya kita
dengan keimanan kuat tersebut akan menjadi mudah dan menjadi ringan. Tetapi sebaliknya, tanpa dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, tentu rasanya akan sulit untuk dapat melakukan perintah berkurban maupun berhaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, terkait dengan perintah kurban, Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ayat ini tegas memerintahkan kita berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan berbagi daging hewan kurban demi mendekatkan kepada Allah, demi mendekatkan diri kita taqarrub ilallah. Hal ini sesuai dengan makna kata kurban. Kurban itu sendiri berasal dari kata qariba yaqrabu, kurban wa kurbanan wa irbanan, yang artinya dekat. Dekat dalam arti mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada rasa ragu sedikit pun untuk berkurban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tentu keraguan bisa saja datang, misalnya karena bayang-bayang uang akan berkurang untuk membeli hewan kurban. Padahal jika kita beriman secara total, kita yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih baik dan lebih besar dari apa yang telah kita keluarkan. Hadis disebutkan, ma ahsana abdus shadaqata illa ahsanallahu azza wa jalla al khilafata ala tirkatihi. Artinya, tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Terlebih orang yang mampu secara finansial harusnya tidak ragu-ragu untuk berkorban. Rasulullah pun mengingatkan orang yang mampu namun tidak mau berkorban dengan hadisnya, man wajada sa'adan falam yudhahi fala yaqribanna musallana. Barang siapa mendekatkan ke lapangan, rizkinya diberi lapang tetapi tidak mau berkorban, kata Rasulullah, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Berkorban merupakan wujud keimanan dan ketaatan dalam bentuk pengorbanan yang diberikan secara ikhlas, sekaligus menjadi wujud kepekaan sosial dengan memberi daging kurban kepada yang membutuhkan. Para hadirin, belum terlambat bagi jamaah yang ingin berkorban, karena ibadah korban bisa dilaksanakan mulai hari ini 10 Dzulhijjah sampai dengan 3 hari yang akan datang ke depan, hari tasyrik, yakni tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Semoga kita bisa berkorban di tahun ini untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, seperti halnya ibadah korban menjadi barometer keimanan kita, ibadah haji pun demikian. Haji merupakan kepatuhan pada perintah Allah
dengan harus menempuh perjalanan yang lama dan panjang. Keimanan kita diuji dengan harus mengeluarkan jutaan rupiah dari penghasilan kita, menunggu antrean yang panjang untuk berangkat ke Baitullah, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita, dan harus fokus hanya untuk beribadah di tanah suci dengan haji. Beratnya ujian keimanan ini sehingga penting bagi setiap orang yang berhaji untuk memantapkan niat ke Baitullah karena Allah, bukan karena yang lain. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Haji sebagai barometer keimanan bisa terlihat dari kedisiplinan dan kepatuhan. Dan tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil untuk berangkat haji. Walaupun uang kita banyak, harta mencukupi untuk pergi ke sana, karena tanpa iman yang kuat tentunya dia tidak akan mau berangkat walaupun toh hartanya berlimpah. Kita harus menjadikan berangkat haji sebagai prioritas, sebagai rukun Islam yang kelima. Kita bisa mengambil semangat dari huruf yang terbentuk dari kata haji. Ha artinya himmah, cita-cita. Yang pertama, kita harus punya cita-cita untuk berangkat ke Baitullah. Yang kedua, azam. Artinya azam adalah tekad. Tekad yang kuat, menabung dari sejak dini, sedikit demi sedikit. Setelah terkumpul, kita daftar untuk berangkat ke Baitullah. Yang ketiga, J, bermakna jihad. Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, I, Islam, bermakna selamat. Semoga kita semua dapat berhaji. Allahumma amin. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Idul Adha hari ini. Semoga khutbah ini bisa memotivasi, bisa menginspirasi kita semua untuk dapat menjalankan perintah Allah, yakni berkurban dan berhaji ke Baitullah sebagai barometer keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum nafsi bitaqwallahil qaili fi kitabil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa
وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الاستقامة وأهل العبادة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم